Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu, balik lagi di konten gue Libom Review, #LibomReview. Kali ini gue lagi bersama dengan Om Raffi Andra Lubis. Halo teman-teman semua. Ini dia menggunakan Toyota Mark X ya mas? Ya betul. Nah ini basicnya Toyota Mark X itu apa dan seri berapa, tahun berapa tuh? Nah sebenarnya Mark X ini tuh tahun 2013 awal, jadi tuh dia masuknya sebenarnya 2012 akhir, tapi pas di STNK itu masuknya ke 2013 awal. Nah ini tuh dia generasi ke-10 yang terakhir. Jadi Mark itu kan ada Mark II, Mark I itu semua. Nah terakhir itu di Mark X. Oh, dan udah nggak rilis lagi. Jadi Mark X ini sebagai penutupan dari Mark itu. Bener-bener seri terakhir Seri ya terakhir dari ini. Mark, dari apa seri dari Mark itu sendiri ya? Iya betul. Dari seri 1, 2 baru ke X. Nah, Dan yang menariknya di mobil ini adalah modifikasinya itu full repaint body Ya. seluruhannya, dan kaki-kakinya detail banget, gokil. Dan kita ulas dari bagian eksterior dulu kali ya. boleh mas. Oh, Boleh. Nah, dari awalnya ini bagian depan nih. Di bagian depan tuh lampunya memang yang Mark X ini udah facelift seperti ini, dan ada yang barunya lagi atau? Nah ini sebenarnya lampunya udah yang model facelift, tapi ini nggak yang terakhir. Tapi ini yang faceliftan faceliftan pertama. Jadi kalau yang masih Mark X aslinya 2013 itu dia cuman apa namanya, lampu dimnya masih pisah. Gitu. Jadi kalau ini udah nyambung. Jadi kalau dibalik si proyektornya. Jadi ini memang rilisan paling baru gitu ya? Iya, cuman ini yang jadi kalau bumper dan lain-lain itu pakai yang 2017. Cuman yang itu masih pakai yang 2015 kalau nggak salah model lampunya. Karena dia modelnya masih dapat galaknya. Oh gitu. Berarti ya middle kali ya, Iya, tengah-tengah ya? benar. Karena kalau yang terakhir itu modelnya udah kayak Lexus ya. Udah Lebih- ada kotak-kotaknya gitu, lebih elegan lah. Oke. Dan bagian grill itu memang bawaannya seperti itu? Nah, Grill. grillnya juga diganti. Ganti. Jadi grillnya dia lebih ke ciri khasnya nih mas. Jadi dia tuh ada X-nya gede di sini gitu. Kalau asli itu masih X lebar panjang. Oh Nah, iya. dan ini juga udah model lampu kaca, grillnya kaca, sorry. Oh Udah iya, kaca, ini iya. bukan yang timbul gitu, ini pure di Udah lapis rata, kaca iya, gitu ya? lapis kaca dia X-nya gitu. Dan itu juga bukan stok car-nya kan? Atau Bukan, istilahnya, stok car. jadi Di di depan lain modifikasi ya, apa? Di upgrade ya? upgrade ya. Jadi upgrade yang terakhir. Jadi yang terakhir itu, jadi kalau grill Mark X awal itu dia kecil tapi masih timbul. Terus yang eksensif pertamanya itu dia model X panjang sampai ujung grill sini X-nya garis. Iya, X. X garis panjang. Nah ini yang terakhir X lagi, cuman lebih lebar dan dikacain gitu. Oke. Jadi membedakan dari Membedakannya seri gitu. yang terlama dan terbarunya ya. Iya betul. Bagian depan paling Ini ada juga itu bumper ya. Bumper Bumper nih juga berubah. memang berubah. Bumper itu berubah nih, bumpernya ganti yang facelift terakhir juga gitu. Modelnya RDS. Oke. Tipe RDS yang sportinya. RDS tipe yang sporty dan yang terbarunya ya. Iya, yang terbaru yang terakhir. Lebih apa ya? Lebih gimana ya? Lebih Lebih- sporty, lebih iya, agresif sporty gitu ya. dan dia grill boy gede banget. Kalau aslinya tuh dia kecil langsung mas, cuma Oh. setengah ini aja sih. Kalau yang aslinya Model ya. aslinya iya. Oh iya. Ini udah honeycombnya lebih lebar lagi, jadi kayak lebih sporty, mewah gitu. Sporty Nah, gitu ya. Terus ada tambahan fog lamp-nya juga. Jadi fog Oh, lamp iya. ini kalau Mark X asli yang masuk di Indonesia itu nggak dapat fog lamp. Nah fog lamp ini tambahan gitu. Fog lamp tambahan. Tambahan. Oh. Jadi kalau Om beli asli yang Mark X yang 2013 yang di sini itu nggak dapat fog lamp. Ini fog lamp tambahan. Jadi Om pakai aftermarketnya atau ori Aftermarket dari semua dari Toyota? Jepang, dari Toyota. Jadi laut Toyota terus ori dari Jepang. Kalau yang masuk Indonesia memang tidak dapat fog lamp gitu. Tapi kalau yang untuk faceliftnya memang dapat sih. Tapi walaupun beda price, maksudnya nambah Oh lagi iya, harganya. nambah harga ya. Harga tetap nambah. Dia persamaannya kayak Land Cruiser 200. Kan Cruiser dulu. Fog lampnya. Persamaannya.
Bagian depan paling itu aja. Itu aja. Paling dia menambah kesan lebih mewah lagi, ada list-list Ada garnish Chrome chrome-nya gitu ya. Chrome-nya Asik ini banget. juga sebenarnya tuh di faceliftan terakhir 2 dan terakhir udah ada ini. Si grill chrome-nya. Cuma kalau yang ketiga ini grill chrome-nya lebih tipis lagi. Oh Gitu, dan ini juga dia aslinya udah chrome lagi tambahan dari sana dari RDS. warnanya juga asik, nyambung Ya, gitu. ini warnanya itu Sonic Titanium Silver, warna Lexus. Nah, dari warnanya sendiri tuh ya Om. Nah, ini awal mobil ini Om pakai gitu warnanya apa awal? Warna hitam awalnya. Hitam ya? Hitam. Hitam Karena glossy emang gitu. Indonesia memang hitam glossy semua. Baru habis itu ganti warna silver ini. Sonic Titanium Silver. Sonic Titanium Silver. Sonic Titanium Silver, Ya, dan itu warnanya warna dari terinspirasi dari Lexus. Lexus, ya. Apa memang Cat Scott ngambil dari Lexus? Dari Lexus. Dari Lexus. Kodenya langsung ngambil Lexus. Jadi makanya sama persis. Gokil. Jadi benar-benar ngambil kode dari warna Lexus dan dimasukin ke Mark X ini. Ya, Gokil. kalau aslinya Mark X dia warnanya silver biasa aja kayak standar gitu. Iya, silver standar, iya, nggak ada silver. shadingnya lagi. Oh, iya. Silver pada umumnya lah Ya, istilahnya silver umumnya lah gitu. Tapi ini Dia silvernya kayak- ciri khas Lexus banget Iya, gitu ya. ada coklat dan silvernya. Cakep, cakep, cakep. Thank you. Paling depan gitu aja kali ya. Iya. Nah, kita ke bagian kaki-kaki depan kali ya. Boleh. Nah, kita bahas sekarang kaki-kaki dari Mark X ini. Ya. Dan bagian depan nih bisa dilihat nih proper ya, bagiannya bener-bener nutup loh. Dari Iya. bagian fender tuh di sisi-sisi diperhatikan, jadi bagian sini gapnya Rapat. tuh hampir sama gitu, Rata sekelilingnya semua. rata. Gokil sih, dari pemilihan ukuran size velg, ban, dan fitmentnya itu ciamik banget, gokil. Dan Iya. langsung aja kita bahas ya bagian kaki-kaki nih Om. Bagian Boleh. depan Mark X ini Hah? pakai velg apa, ban apa, dan settingan suspensi dan lain-lain pakai coilover kah atau pakai per lain apapun, itu bisa dijelaskan Om? Boleh. Iya. Nah, jadi yang pertama kita bahas dari mulai velgnya nih. Nah, velgnya gue pakai original Folk Racing CE28N. N itu jadi seri terentengnya dari Folk Race gitu. Nah, terus habis itu ini gue pakai ringnya 18, lebarnya 9,5 rata, offsetnya 28 rata juga gitu. Nah, terus untuk ini juga bagian ini dulu deh, bautnya. Bautnya gue pakai Race Lugnut Ori gitu dari Jepang. Habis itu ini gue pakai bannya pakai Hankook Ventus S122 255 40 18. Dari segi velg Segi ban dan velgnya seperti itu. Iya. Nah, terus untuk suspensinya nih, untuk suspensinya gue pakai ISC coilover. Oh iya, Gitu. iya. Ya. Kemiringan atau chambernya Kalau pakai? cambernya enggak. Oh, Karena enggak, jadi kalau benar-benar- kalau mau tambah camber lagi di market itu harus beli camber kit. Hmm. Sedangkan harganya juga wow, jadi Iya. makanya karena gue udah pakai settingan yang udah dihitung nih dari mulai ban, velg, offset, lebar dan lain-lain, maka dari itu gue sengaja nggak beli camber kit gitu. Dan aman gitu ya? Aman, Nggak aman. usah chamber-chamber Aman, ya? nggak usah di camber gitu. Paling saat miring-miring aja agak repot. Oh iya bener. Dan katanya ada trouble ya kalau misalkan lewat jalan-jalan yang Yang agak nanjak. nanjak-nanjak gitu, suka Nanjak ini nyangkut agak- gitu ya? Iya. Oh, Depan belakang stuck gitu loh, Stuck. nahan gitu ya? Oh, Betul. karena fendernya ini Lumayan bener-bener rapet. rapet banget. Ini Satu jari. satu rapet kok. Iya, satu miring. Satu rapet ini. Satu rapet. Settingan harian, Om. Iya. Proposisinya pas banget sih. Kasih. Fendernya oke dan nggak di roll, Nggak di Nggak roll. Yang ini nggak di roll. bagian depan nggak di roll. Masih originalnya semua. Oke. Nah, jadi tadi kelupaan nih kalau gua bautnya velgnya itu pakai Race Durnuts. Oh Gitu, ukuran 1,5 mili. Oke. Jadi benar-benar dari baut velg itu Race semua. race semua. Iya. Gokil. Cuma memang kalau pentil bannya gue nggak pakai race karena kalau pentil ban tuh agak riskan ya. Oh, Kalau iya. pakai orinya tutupnya race asli ngerinya Iya, dicomot-comot tapi gue. ya. Iya Jadi sih. saya biar pakai tutup pentil biasa aja sih gitu. Iya benar-benar. Mhm. Dan oke, jadi bagian kaki-kaki Kaki-kaki depan seperti itu aja. Seperti itu sih. Dan perpaduannya dari velg Bronze. race ini bronze ketemu silvernya dari Iya. Lexus, gokil sih. Makasih. Gokil. Thank you. Dan bagian depan itu aja kali, Itu kita aja. ke tengah ya. Boleh. Oke, sekarang kita lagi ada di bagian samping dari Toyota Mark X ini, dan kita lihat di bagian samping untuk
Ini kaca spion ada modifikasi Om? Atau Ada, kalau standar? untuk bagian samping semua standar, karena dia memang sudah ada aslinya, garnish chrome-nya juga udah ada aslinya. Oh iya iya. Terus spionnya juga dia udah pakai sign LED ya. Gitu. Dan sudah retractable sama bisa adjust ya. Ya betul, retractable. Ini juga menambah kesan mewah nih, ada list chrome. garnish chrome juga itu sengaja nggak tutupin Om, karena kan ini kan warnanya mau ngejar ngusung mewah sporty, maka dari itu chrome-nya tetap dibiarin. Oh, iya. Gitu. Karena kalau dihitemin takutnya malah jadi kurang ya. menarik perhatian. Iya bagus gini aja sih Om. Nah, gitu. Cakep. Dan bagian depan juga kan ada chrome-chromean, belakang juga. Iya. Belakang ada ya? Belakang ada. Ini Masih matching semuanya. masih match semua. Nah paling, kaca ini nggak pakai gitu ya Om? Ini kaca jujur nggak pakai kaca film sama sekali. Jadi aslinya dia memang ya. sudah agak hijau dan kalau kena panas nggak begitu kena panas karena udah ada UV-nya juga. Dan kaca bawaannya udah menyerap ini, jadi Dan berwarna lucu. iya dan berwarna Membantu. hijau. Dan ini asik juga sih bening gitu. Iya bening. Berbening Om ini Om. Kalau malam nggak akuarium jadi. Iya benar-benar. Nah kita ke atas kali. Nah ini sunroof bawaan Om. Bawaannya. Karena bawaan dia itu hitungannya sebenarnya moonroof karena dia modelnya bisa tilt sama masuk ke dalam. Oh, gitu. Bisa masuk ke dalam. Jadi Ada dua model. dua model ya. Ya. Cakep. Tilt sama. Dan ini posisi lagi tilt. Lagi Kalau masuk ya dia pasti masuk gitu Ya masuk dalam bolongnya udah gitu. Paling bagian ini krom-krom dipertahankan. Ya. Ini dan samping sih nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan lagi. Gimana ya? Nggak ada perubahan lagi. Saat skirt juga nggak ada tambahan aslinya. Paling kita ke bagian belakang ya. Ya, Nah oke, kita ke bagian belakang dari Toyota Mark X ini dan perubahannya apa aja nih yang dilakukan Om? Nah ini Om yang tadi yang gue bilang tadi, dia kan versi sport package-nya. Nah jadi kalau versi sport package-nya dari RDS itu, dia bedanya ada tambahan ductile sama tambahan diffusernya. Gitu. Nah tapi kalau yang di facelift itu apa aja? Sebenarnya faceliftnya itu bagian lampu nih, lampunya berubah, tapi bagasi tetap sama. Jadi lampunya dia ini udah model terbaru, dia model black smoke gitu, tapi transparan. Terus bumpernya juga beda. Itu yang membedakan ya, dan bagian facelift dan ininya. Iya. Non facelift istilahnya krom-kroman ya. Jadi biar balance antara depan, belakang, samping gitu. Asik banget. Dan ada LED bar ya, stop lamp ya bagian Stop lamp sama aslinya dengan juga nih. Udah LED dia 4 titik. oh iya, dan dilengkapi pemanas kaca ya. Iya. Nambah kesan apa ya? Sporty look banget Sporty gitu ya. look. Jadi Karena mobil modern udah smoke gitu. ya mobil modern sekarang kayaknya banyakan yang black smoke gitu nggak sih? Iya. Kayaknya yang model merah. Kalau sekarang facelift sebelum ini dia warna itu merah sininya, tapi bentuknya udah sama. Oh, bentuk Sina sama merah, tapi ininya bawahnya ya. bening. Gitu. Gahar banget sih memang dari tampilan look lampunya, dan udah dilengkapi ini ya apa? Sensor parking ya. Sama ini istilahnya mata kucing gitu. Mata kucing ya. Betul. Dan kenapa tidak dua muffler gini? Aslinya memang dua karena dia kan mesinnya fisik. Oh, iya. 2500 knalpot pakai knalpot udah custom dari tengah sampai belakang. Jadi kalau knalpot ini full custom sebenarnya. Jadi piping belakang bikin sendiri di bodi knalpot. Habis itu resonator juga dua bikin custom, sama muffler belakang juga bikin sebenarnya. Oke, Semua serba custom ya. Heeh. Gokil, dan jadi satu Jadi satu. seperti ini ya. Iya. Nanti kita dengerin suaranya kayak gimana. Dan paling bagian belakang itu aja, ada sensor 4 titik ya. Bagian belakang. Kita main ke interior kali ya. Boleh. Oke, sekarang kita di bagian interior nih. Nah, di bagian interior ada perubahan apa aja nih? Kalau sebenarnya cuma di pedal gas aja sih. Oh, pedagang. Oh iya. Kelihatan Pedal guys, gasnya, itu iya. ada kayak model metal gitu Metal ya, gitu, warna. betul. Karena lebih nyaman kalau AC kan karet. Oh, Karet iya. biasa. Lebih kurang nyaman. Tapi malah nggak licin. Nggak licin sih, karena ini dia ada karetnya. Iya, ada karet. Ada karet. Tapi lebih menarik sih. Jadi Ya, sport banget. buat head tube itu juga masih standar. Semua standar sih. Om. Kalau interiornya nggak dioper. Interior sih masih standar, semua masih standar. Ini ada apa namanya black panel gitu lah ya. Dia
dilengkapin black panel sampai sini. Ini kayak wood, emang garis-garisnya kayak wood ya. Cuman dia warna hitam gitu, hitam dan abu-abu. Bisa dibilang sih black panel tapi ada motif-motif kayak sisik-sisik ular gitu, sisik-sisik ular. Jadi ini menambah kesan mewah aja sih sama elegan mobil ini. Krom-krom masih dipertahankan, dilengkapi SRS airbag. Bagian interior sih ini masih stok, masih standar semua. Transmisi juga standar, dan ini ada mode sport sama snow ya, dia sama ada eco mode ya. Nah, ada 3 mode. Jadi ada sport itu biasanya dia lebih responsif ya untuk RPM-nya. Nah untuk kalau snow-nya ini sebenarnya gini, kayak gue misalkan masuk garasi nih, nah itu kan kalau habis hujan kan licin, yang alhasil mobilnya bannya tuh slip terus kan. Nah kalau pakai snow ini jadi nggak slip gitu, jadi dia kayak tek rodanya lebih menyesuaikan postur jalan ya. Nah, jadi kalau nggak licin. Nah kalau eco buat harian aja sih. Jadi ya nggak seresponsif itu dibanding sport. Dan menghemat bahan bakar pasti. Iya betul pasti. Kalau sport sudah tidak dilakukan tadi karena mesinnya sendiri juga udah besar kan mobil ini. Besar. Bagian interior sih paling itu aja yang menambah kesan sih. Dan bagian setir juga, speedometer juga masih stok karnya. Masih stok semua. Dan kalau di dalam nih ngeliat tuh kaca tuh bening banget itu, bening parah. Ini yang ada kaca penuh cuma sunroof doang nih sisaan. Oh iya. Jadi paling interior itu aja paling ya, bagian dashboard sih pasti udah electric mirror sama ada cup holder, speaker dan audio gitu nggak main. Jadi masih standar. Untuk standarnya dari Mark X ini udah cukup, jadi ya kalaupun di upgrade juga buat apa gitu ya, karena udah oke banget. Pengen ngejar suara bass tuh bener-bener boleh lah. Cuma nih karena kontes sekarang kali ya. Iya, kalau ini diperuntukkan kan besarnya yang cukup aja lah, cukup ya. Dilengkapi armrest ya, sama bisa dibuka tuh selain kulit dan stitching abu-abu. Simpel sih. Dan pandangan di sini juga cukup luas ya, padahal kelihatan sedannya. Memang sih kelihatannya lebar. Pandangan luas, sisi kanan kirinya juga luas. Enak lah, enak cukup lah. Untuk jok juga standar ya. Jok standar. Karena untuk kit yang masih ban original ini sekarang udah mulai susah. Karena banyak orang dikulit-kulitin gitu. Alhasil kan orang pengen nyari yang bahan aslinya. Kan bahannya menurut gua udah enak sih, nyaman. Iya, kayak meluk gitu ya. Iya. Jadi kayak sport seat juga. Bener sih. Udah setema juga lagi sama ini model panel gitu. Kayak senada gitu. Jadi bagian motif dari jok kulit senada dengan ini panel blacknya di bagian. Sama ini lampu-lampu LED sih, tapi ganti LED atau stoknya LED nggak asli. Udah ya. Tapi ini dia ada lampu tambah. Lampu pemanis gitu. Oke, kita cek ke spesifikasi mesin, habis itu kita coba knalpotnya kayak gimana suaranya, dan kita coba keliling-keliling. Oke, sekarang kita bahas spesifikasi bagian mesin dari Toyota Mark X ini. Ini bagian mesinnya apa aja dirubahnya Om? Ada perubahan kah atau? Kalau bagian mesin baru ganti air filternya, dia pakai KNN tapi masih yang close gini, nggak open air filter. Terus habis itu dia mesinnya itu 4GR FSE 2500 cc V6. Dan untuk perubahan lainnya seperti apa, kaki-kaki bisa dilihat di sini nih, ada pakai coilover ESC. Ya, dia ada model kliknya juga. Jadi untuk atur dampingnya dia 32 klik. Sampai 32 klik ya? Ya, jadi kalau kanan tuh dia makin hard, kalau yang kiri makin soft. Dan paling ini ECU-nya pakai apa Om? ECU asli semuanya sih. Amaran. Bagian spesifikasi mesin itu aja paling. Itu aja, paling dia HP-nya tuh standar tuh kalau nggak salah 205 atau 210 gitu, gua agak lupa. 205 atau 210 ya. Tosnya juga beda-beda tipis, masih 200 sama juga. Cuma untuk harian masih oke lah.
Untuk bensin sebenarnya dia kalau untuk standar ting-tingnya dia tuh waktu gua standaran tuh nyampe di 110. Nah, tapi kalau kita udah ganti knalpot, Mark X itu udah pasti namanya boros. Jadi bisa di 17 gitu sih. Oke, perbandingannya tuh jadi 110 jadi ke 17 ya? Iya. Diganti knalpot yang full custom di bagian depan sampai belakang. Perbandingannya itu sih yang memang Kadang kakinya nggak sekolah jadi kalau kita udah ganti knalpot kan. iya sih. Pengennya bejak-bejak. Iya benar-benar. Ya paling itu aja sih di bagian mesin. Untuk konsumsi bahan bakarnya dari untuk standarnya dia 110 jadi 107. Ya, untuk daily use dan perkotaan sih ya masih oke ya. Dan paling selama memakai mobil ini kendalanya apa aja Om? Apa Nggak pernah ada masalah. nggak ada masalah ya? Sama Kayak sekali nggak ada. mesin, Bagian mesin. Kaki-kaki Cuman gitu. paling kayak kaki aja sih dia apa tuh namanya? Ball joint atau apanya, karena kan kalau mobil CBU gitu udah pasti tuh kaki-kaki tuh selalu bermasalah. Suka ada bunyi-bunyi gitu kan. Paling itu aja sih. Sisanya Bunyi-bunyi. semua aman. Mesin nggak pernah bermasalah. aman. Paling ya kaki-kaki karena Mungkin karena dipendekin juga iya, sih. karena dipendekin dan Jadi bunyi cetek-cetek ada. dan tinggal paling di ini aja. Iya masih ini sih bukan masalah besar sih. Oke, paling bagian mesin Pak aman dan bagian interior juga udah pasti nyaman dan kita coba keliling-keliling kali Om. Kita coba test drive gimana sih impresinya, terus suara knalpotnya nih kalau dinyalain pakai yang full custom dari bagian depan belakang nih kayak gimana suaranya ya. Oke, langsung kita cek. Oke, ini tadi kan udah kita bahas semua tentang Mark X ini dari Om Raffiandra Lubis. Jadi bagian eksterior, interior, bagian mesin, kaki-kaki semua udah. Untuk review kali ini sekian dulu. Nextnya ditunggu aja video-video selanjutnya. Terima kasih Om Raffiandra Lubis. Sama-sama Om, thank udah you banget. meluangkan Udah mau mampir. waktunya. Mampir ya. jauh lagi. Sekian video dari gua. Terima kasih yang sudah nonton. Thank you. Thank you.